Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kampus UNESA atau Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Tepatnya di lantai 9 berkaitan dengan kegiatan rapat kerja nasional yang pertama, yaitu dari Yayasan Budaya Hijau Indonesia, membahas tentang ekoenzim yang lagi ngetren dan sangat bermanfaat di Indonesia ini. Dengan penemuan-penemuan ini akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat, terlebih masyarakat yang saat ini era digital, banyak sampah dan banyak penyakit. Akhirnya dengan kegiatan Rakornas ini diharapkan bisa memberi manfaat yang positif. Pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada, kita bisa melihat bahwa di depan kita ada madu gana dari Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Pati. Di sebelah kanan ini ada Bapak Nur Hamim, owner dari Madu Gana, dan juga Mas Soeharto atau Bapak Soeharto marketing Madu Gana. Langsung kami mewawancarai beliau, pemirsa. Assalamualaikum, langsung silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pemirsa di wilayah Malang dan sekitarnya. Saya adalah owner Madu Gana, Haji Nur Hamim, dari Jawa Tengah, tepatnya di Kota Pati, Desa Gajian. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di acara Rakernas RE, yaitu Relawan Ekoenzim Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari di Surabaya ini. Begitu juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan TV Agak yang telah menerima kami dengan rasa kekeluargaannya. Begitu, semoga dalam pertemuan sore ini kita bisa banyak memperoleh manfaat dan berkahnya, gitu Pak. Langsung kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Pagak TV seluruh Indonesia. Kami memperkenalkan diri. Nama saya Soeharto, adalah marketing manager dari Madu Gana. Dalam kesempatan ini, selain sebagai marketing Madu Gana, saya juga sebagai sekretaris RE Jawa Tengah. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 3 Februari, yaitu hari Jumat ini, kita kumpul bersama dalam rangka menyelenggarakan Rakernas pertama RE secara nasional. Kemudian untuk kesempatan ini tadi, kita Madu Gana bekerja sama dengan RE, yaitu dalam rangka produk Madu Gana sebagai partnership RE, yaitu dalam rangka pengolahan atau pembuatan produk-produk RE maupun dalam rangka untuk meminum atau konsumsi. Jadi apa yang diproduksi oleh RE, paket untuk konsumsinya adalah pakai Madu Gana. Ya, ini. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali, sangat berbahagia sekali kita bisa berkolaborasi antara RE dan Madu Gana. Sehingga sore hari ini kita tadi istilahnya berikan beberapa apresiasi kepada teman-teman RE dengan memberikan produk Madu Gana ini. Demikian, semoga untuk kedepannya antara RE dan Madu Gana bisa selalu berkolaborasi baik dalam hal bisnis maupun dalam hal produk. Terima kasih, sekilas perkenalan pemirsa. Kami langsung memulai konten tema petang atau malam hari ini untuk Mas Nur Hamim sebagai owner Madu Gana. Bisa menerangkan sejarah Madu Gana, apa arti Gana dan seterusnya, sehingga kelihatannya mulai dikenal ini dan insya Allah akan membawa berkah. Ya, terima kasih Mas. Ini kita akan bercerita tentang produk kami, yaitu produk Madu Gana. Bisa di awal itu kita
melakukan ternak ya. Tahun 2010 itu kita sudah berternak. Memang kebetulan di desa saya, Desa Gajihan, Kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pati dan Jawa Tengah itu memang rata-rata kita itu kami itu peternak lebah. Nah, waktu itu cuman di awal-awal pandemi kemarin di tahun 2019 itu ada pandemi Covid seperti itu, dan kebetulan karena kita melihat rekan-rekan nakes, para tenaga kerja, para tenaga kesehatan itu memang termasuk garda terdepan untuk menangani Covid ya. Jadi kami terpanggil untuk sedikit memberi support pada mereka. Jadi waktu itu kami berserta keluarga itu membagikan bingkisan lah. Jadi kita kemas madu itu, setelah madu itu terus kita bagi-bagian ke semua tenaga nakes di Kabupaten Pati, yaitu ada sekitar ribuan orang mas itu waktu itu. Dan waktu itu kita belum mempunyai brand waktu itu ya. Dan kebetulan juga dalam organisasi saya juga wakil ketua Kadin di Jawa Tengah, koordinator Kadin se-ex Karsidenan Pati. Begitu juga saya juga Dewan Pembina HIPMI Kabupaten Pati juga. Saya juga ketua Asprindo di Kabupaten Pati, juga ketua PAMI di Kabupaten Pati. Itu setelah ada kegiatan seperti itu, rekan-rekan pada tanya, Mas, itu madunya dibagi-bagi hanya untuk Pati apa kalangan tertentu, apa bisa sampai luar kota seperti itu. Nah, saat itu oke lah, persediaan kita masih ada, masih banyak. Terus rekan-rekan yang meminta donasi seperti itu, kita kasih, kita kirim seperti itu. Tapi masukan dari rekan-rekan HIPMI maupun Kadin itu majunya belum punya brand, belum punya ini brandingnya, belum legal. Itu gimana kalau untuk jual beli, karena kebutuhan madu saat ini tuh banyak waktu pandemi seperti itu. Jadi masukan dari rekan-rekan organisasi saya, terus kita untuk mengurus izin Pak ya, untuk membuat branding itu. Terus antara nama ini saya juga bingung mau saya kasih nama apa gitu. Nah waktu itu terus saya terbesit ini, untuk Ghana itu arti dalam bahasa kuno apa ya, itu Sanskerta ya, itu Ghana itu adalah ini lebah muda yang memang bisa berkembang dan bagus untuk pengembangannya. Dan begitu juga bahasa Jawa itu juga ada kata-kata gonogini mas. Gonogini itu yaitu harta benda lah betul. Dan dengan nama seperti itu, semoga rekan-rekan yang bergabung dalam distributor maupun agen bisa untuk memanfaatkan, memberi rezeki saling itu. Begitu juga waktu pandemi waktu itu mas, itu banyak pekerja yang lockdown ya waktu ya, perusahaan yang lockdown itu tidak punya pekerjaan juga. Nah saya juga terpanggil dengan rekan-rekan yang begitu banyak yang nggak ada pemasukan, terus kita tawarin itu karena organisasi kita itu kelasnya nasional ya, kita tawarin untuk kerjasama itu. Dan alhamdulillah juga dari produk kita, dari UMKM kita itu, Madu Ghana itu bisa sedikit membantu beban yang dulunya tidak dapat masukan karena lockdown. Terus alhamdulillah dapat masukan juga seperti itu juga. Dan sampai saat ini perkembangan itu alhamdulillah. Dan begitu juga saat ini juga Madu Ghana juga sudah sedikit ekspor di luar negeri, ada di Iran, di Turki, di Jepang juga, Malaysia juga. Cuman ini masih kapasitas masih kecil. Jadi kita juga ini menunggu dari buyer-buyer yang di luar negeri yang besar, karena kebetulan kita juga tidak mengandalkan dari ternak kita sendiri, karena kita juga ini membuka binaan peternak tetangga biar sama-sama untuk membagi omset atau order lah gitu, seperti itu gitu mas. Luar biasa ya Mas Nur Amim, pemirsa, masih muda, mempunyai jiwa entrepreneur yang sejati dengan beberapa pengalaman yang sudah disampaikan. Selanjutnya untuk Mas Harto sebagai tenaga marketing ini kan wah
sebenarnya dengan owner ini harus pinter marketing ya. Sebab yang memperkaya owner ini marketing ya. Kalau kepala sekolah yang pintar bukan kepala sekolahnya tapi waka kurikulum. Ya, kalau partai ya bukan ketua umum tapi sekjennya. Luar biasa Mas Harto. Program atau produk unggulannya ini apa sehingga marketing atau tenaga marketing itu tidak canggung lagi untuk memasarkan ke masyarakat? Kenapa Madugana kemudian dalam waktu singkat bisa melejit atau istilahnya mengungguli produk-produk madu lainnya yang sudah terlebih dahulu di pasaran? Kami memang fokus kepada kualitas, Mas. Karena madu itu tidak asli atau palsu, tetapi madu itu adalah berkualitas atau tidak. Nah, di Indonesia yang menentukan suatu produk obat dan makanan itu berkualitas atau tidak atau layak atau tidak adalah lembaganya yang namanya BPOM. Nah, disitulah orientasi kita pertama kali dengan saudara saya ini Mas Nur Kamim ini, bahwa kita punya produk madu ini akan dicintai oleh konsumen atau konsumen akan menjadi minded dengan produk kita apabila berkualitas. Nah, akhirnya kita usulkan pertama kali yang harus kita kejar pertama adalah coba kita cekkan ke lab, yaitu ke BPOM karena sebagai lembaga resmi. Nah, disitulah akhirnya menunjukkan bahwa madu kita ini mempunyai kandungan enzim yang cukup tinggi, yang standarnya harusnya 3 DN, kemudian di hasil labnya ini kita kemarin pada uji lab itu adalah 136,36 DN. Nah, inilah sebagai kunci awal saya berani membranding Madugana ini, madu saya ini karena mempunyai kualitas yang bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita bisa mendapatkan tadi yang disampaikan oleh saudara saya, memberikan nama Madugana, kemudian kedua saya kualitas. Setelah tahu kualitas, kita berani, Mas. Kita berani branding ke masyarakat karena kualitas kita bagus. Madu bukan asli atau palsu tapi berkualitas atau tidak. Nah, dasar ini kemudian coba kami tawarkan ke masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat menilai madu kita itu adalah enak, cocok. Akhirnya nggak cuma sekali dua kali, akhirnya repeat order dan ikut bisnisnya. Nah, ini yang sudah berkembang tadi disampaikan. Kita sudah punya jaringan pemasaran nasional, dan ini sudah menembus di pasar internasional juga. Ini, Mas. Nah, sekali lagi produk kita yang kita utamakan adalah legalitas, kualitas. Disinilah akan menghasilkan satu kepercayaan, trust dengan masyarakat. Saya sebagai tenaga marketing sudah tidak ada keraguan lagi terhadap produk kita ini, Mas. Alhamdulillah ya, Mas Harto semangat sekali ya untuk memasarkan produknya yang sudah luar biasa ini. Kalau orang awam pemirsa, madunya asli atau tidak asli itu yang diomongkan ya. Tapi kita ini bicara kualitas melalui metode penelitian ya. Dengan penelitian uji lab itu kita akan mengerti kandungannya sehingga madu ini betul-betul menyehatkan. Selanjutnya untuk Mas Nur Kamim, kan untuk menjadi produk seperti ini harus melalui proses yang panjang ya, dari upaya mungkin budidaya tawon ya, itu dimulai tahun berapa, kemudian mulai produksi ini kapan ya, dan kira-kira dengan bahan-bahan yang ada ini otomatis seorang owner kan dengan alat yang tidak terlalu mahal tapi bisa menghasilkan. Di awal tadi kita sudah ceritakan bahwa kita untuk peternak lebah, berternak lebah itu memang sudah lumayan lama ya, dari 2010 sampai 2023 ini udah 13 tahun. Cuman kita memakai brand karena dulu itu kita hanya peternak, Mas. Peternak itu dapat panen itu kita jual di produk-produk lain. Tapi setelah masukan dari rekan-rekan tadi, kita juga berpikir ulang. Kalau produk-produk lain tidak punya ternak aja bisa, apalagi kita yang punya ternak. Nah gitu, kita harus berpikir karena kita juga ini ya, dalam organik juga disupport banget. Dan begitu juga alhamdulillah ini terbukti dari rekan-rekan relawan ekoenzim itu juga dalam pembuatan obat ya benar, itu untuk pembuatan obat yang tidak
mengandung bahan kimia, itu juga dulunya sudah memakai produk yang lain. Tapi setelah dari rekan-rekan itu kenal dengan produk Madugana, alhamdulillah sekarang hampir 90% memakai produk kami, Mas, memakai produk Madugana. Jadi penilaian itu bukan di kita atau kita melebihkan produk kita, cuman atas uji kompetensi dari rekan-rekan itu juga alhamdulillah dari rekan bisa menilai sendiri kualitas dari produk kami itu. Dan semoga dengan kerjasama kita kepada rekan-rekan ekoenzim, dan termasuk yang utama adalah Suhu Batara Surya yang sangat mensupport dalam produk kami, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan begitu juga dari rekan-rekan ekoenzim yang dari Sabang sampai Merauke ini, sampai sore ini juga ada dari beberapa kota, dari provinsi, ada di Sumatera, Kalimantan, Bali juga tadi, Jakarta, di Jabodetabek, Jawa Tengah juga, ini rela mengeluarkan dana pribadi, Mas, hanya demi untuk menciptakan produk ekoenzimnya yang hanya semata-mata untuk menolong dari masyarakat yang memang membutuhkan, seperti itu. Saya sangat support banget, sangat terima kasih banget pada rekan-rekan yang berjiwa besar seperti ini, Mas. Luar biasa. Jenis produk yang saat ini ada, Mas Harto, kemasannya itu model apa saja, artinya berapa mililiter? Kalau saya lihat di depan ini pemirsa, ini banyak sekali, mohon dijelaskan. Oke, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya untuk produk kita itu kemasannya variasinya mulai dari 100 gram, kemudian ada 200 gram, kemudian ada 350 gram, ada 500 gram, 700 gram, 800, kemudian 1000 gram, dan 1400. Ya, kalau yang ini 350 gram, ya ini pemirsa, ini yang kemasan 350 gram. Kalau yang besar ini, yang kalau kita sebutnya botol cantik, ini adalah kemasan yang 800 gram. Ya, ini yang kemasan sangat-sangat familiar. Ya, kita yang kemasan yang lainnya, ini contoh ini ada yang kemasan jerigen, ini adalah yang 1000 gram. Ya, ini untuk kemasannya. Kemudian dari kemasan ini memang ada beberapa konsumen yang mandate atau istilahnya tertariknya, oh ini karena botolnya cantik, ada. Oh ini pas di kantong, ya seperti itu. Nah inilah semua kita mencoba memenuhi permintaan segmen pasar, Mas. Dari yang kalangan terkecil yang 100 gram karena kemampuannya oke, terjangkau. Bisa Madugana. Ya inilah. Karena hanya kemasan itu menyesuaikan istilahnya kemampuan daya beli dari masyarakat. Gitu, Mas. Itu. Ya, kalau harga ya. Jadi untuk harga, Mas, kita membuat pemasaran Madugana ini dengan sistem jaringan. Karena jaringan bukan berarti multi level marketing, bukan. Tetapi kita akan membedakan kepada teman-teman saudara-saudara kita, kalau yang mempunyai modal lebih, saya sarankan untuk menjadi distributor. Karena kalau teman-teman kok menjadi distributor, berarti beliau juga bisa membuka peluang usaha sekaligus peluang kerja untuk saudara yang lain. Karena kita sifatnya di Madugana ini, begitu siapa yang bergabung di Madugana itu adalah keluarga. Ini beliau menjadikan istilahnya falsafah dalam hidupnya, siapapun itu yang dengan ini ya keluarga kita lah. Makanya kita buat distributor, kemudian stokis, kemudian agen, kemudian reseller. Nah, dari jaringan pemasaran ini yang membedakan adalah tingkat kemampuan untuk bergabung, Mas. Jadi istilahnya yang mempunyai modal kecil tetap bisa bergabung di bisnis Madugana. Karena apa, Mas? Modal 1 juta itu sudah bisa membeli perusahaan. Itu hanya di Madugana. Kenapa? Karena dengan 100 juta bisa bergabung menjadi bisnis Madugana dan bisa memiliki. Ya, Madugana ini milik saya. Itu yang kita harapkan. Kenapa? Dengan menganggap teman-teman saudara-saudara yang sudah bergabung di bisnis Madugana dan menganggap ini adalah perusahaannya, maka rasa mandate memilikinya akan lebih tinggi dan rasa untuk menjualnya pun juga akan lebih semangat. Ini, gitu, Mas. Jadi untuk harga sekali lagi antara distributor, stokis, agen, reseller itu berbeda.
Kenapa berbeda? Karena disitulah ada satu perbedaan kemampuan untuk bergabung tadi. Itu. Dan dijamin Mas, kalau bergabung di Madugana, insya Allah semua akan mendapatkan kebahagiaan rezeki yang berkah barokah. Alhamdulillah, artinya bisnis boleh secara hitung-hitungan, tapi dulur atau persaudaraan kekeluargaan ini diutamakan. Nah inilah bedanya di Madugana ya. Pemirsa luar biasa. Semoga berkembang. Dan sedikit lagi mengenai bahan baku ini, kalau di padi terus kan ya mungkin bisa berkurang karena musim kan begitu ya. Apa ada pengembangan ke luar daerah? Menurut untuk bahan baku Mas ya, ternak kita itu justru ini untuk sebagian juga ada di Malang juga. Nah, saat ini juga ada di Malang, juga ada di daerah Jogja, juga ada di daerah lereng gunung ini, Gunung Suping juga ada, di Pati sendiri juga ada. Jadi Madugana itu memang benar untuk lebah-lebah saya itu memang tempatnya di luar kota, cuman untuk pengemasannya aja di dalam daerah. Jadi memang Madugana ini memang milik semua elemen masyarakat. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Harto, kita mempunyai uang 1 juta aja sudah bisa memiliki perusahaan Madugana seperti itu. Karena apa? Yang kita utamakan adalah persaudaraan. Kalau masalah keuntungan nomor 2, yang penting kalau kita itu saudaranya banyak, pasti rezeki akan bertambah. Mas Nur, peran serta ya pemerintah terutama ya dalam hal ini supaya Madugana ini cepat berkembang itu apa selama ini? Mungkin peran Bapak Bupati ya kalau di Pati ya, terus gubernurnya Pak Ganjar Pranowo ini bagaimana? Alhamdulillah, karena kita itu adalah UMKM ya Mas, kita itu adalah peternak, orang kecil kayak kami ini orang kecil lah, juga UMKM bukan perusahaan besar. Dari beliau-beliau dari pemangku pemerintah, mulai Pak Gubernur, Pak Ganjar juga mensupport. Karena apa? Dari tamu-tamu beliau itu juga kita setidaknya dikasih bagian untuk diambil produk kami untuk oleh-oleh tamu dari beliaunya juga. Dan belinya juga tidak cuma ngambil dari kami juga, karena dari produk-produk lain juga banyak. Jadi di kantor Gubernur Jawa Tengah itu banyak ini hasil UMKM itu yang memang untuk oleh-oleh. Begitu juga saya terima kasih kepada Pak Bupati, Pak PJ, kalau sekarang Pak PJ Henggar itu di Pati itu juga seperti beliaunya Pak Ganjar. Jadi di Pati juga kita juga diambil dari pemerintahan itu untuk oleh-oleh juga, dan itu juga tidak dari produk kami juga, tapi dari UMKM yang lainnya juga. Jadi saya sangat terima kasih pemerintah kita yang Jawa Tengah maupun Jawa Timur, mungkin juga seperti itu. Mungkin saya juga dengar-dengar seperti itu, karena dari beliau-beliaunya juga mensupport masyarakat kecil, usaha kecil seperti kami itu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada beliau-beliaunya juga. Dan ini juga saya berharap dari pemerintah pusat juga seperti itu, karena program pemerintah pusat juga pengembangan UMKM juga digalakkan. Iya benar ya. Jadi semoga nanti dengan adanya tayangan ini, beliaunya yang di pusat sana melihat tayangan ini, jadi kita juga diperhatikan juga seperti yang ada di Jawa Tengah maupun di Pati gitu Mas. Untuk menjadi agen atau distributor ini bagaimana menurut Bapak atau Mas manajer? Gampang Mas, untuk bisa bergabung di bisnis Madugana karena kita mengutamakan kekeluargaan. Jadi kalau teman-teman punya modal 1 juta aja, itu sudah bisa bergabung di bisnis Madugana plus bonus memiliki perusahaan tersebut. Ya itu, sehingga sebagai agen. Kemudian kalau punya dana katakanlah 10 juta, bisa bergabung di Madugana sebagai stokis. Kemudian punya modal 20 juta, bisa bergabung di Madugana sebagai distributor. Nah dari situlah nanti teman-teman akan mempunyai satu wilayah kerja di mana di situ bisa mengembangkannya kembali. Ini jadi nggak sulit Mas. Ataupun mungkin mau menjadi reseller, karena secara ini bisa, dan ini sudah berkembang Mas. Teman-teman itu justru malah Madugana ini kalau dibuka di apa istilahnya lapak-lapak online ya, itu sudah menjamur. Kalau kita buka di toko-toko online itu madu ya, yang muncul pertama mesti Madugana.
Ya, dan kita sudah ya kayak justru bukan kita yang mengendos, tapi malah teman-teman artis itu yang itu dibantu iya untuk mempromo. Seperti kemarin kita kangen band ya Mas ya. Ya. Ya ini. Ya, ini rekan-rekan artis seperti kangen band, kemudian kemarin yang artis dangdut yang ke rumah itu Jian Audi itu datang ke rumah Mas. Iya, kemudian ada Ustadz Yusuf Mansur, ya itu. Dan yang tadi dikatakan Mas, alhamdulillah kami juga diundang khusus kemarin di waktu itu di Pak Gubernuran, di Rumah Dinas Gubernuran. Madukana ini juga sebagai salah satu yang disebutkan tadi Pak Mas Nur Kamim sebagai oleh-oleh khas Gubernuran Jawa Tengah Mas. Dan dengan ketua, ya dan budak lainnya, ya ada yang lainnya juga. Dan kita juga dengan ketua MUI Jawa Tengah satu frame kegiatan pada saat istighosa Mas ya. Ya kita memberikan support ke kegiatan-kegiatan dari MUI Jawa Tengah. Itu Mas, mungkin untuk pengembangan jaringan, ayo teman-teman jangan takut bergabung dengan Madukana, karena dengan bergabung Madukana kita insya Allah tidak hanya berbisnis, tetapi kita juga bersedekah. Demikian Mas, terima kasih. Ya, yang terakhir Mas Nur Kamim punya harapan apa ke depan supaya produknya ini yang sudah laris, semoga menjadi laris dan tambah berkah. Ya, terima kasih atas waktunya dari Agak TV. Ya, pada sore ini saya ucapkan harapan kami dalam produk Madukana ini bisa mengembangkan sayapnya bukan cuma di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Dengan adanya perkembangan produk kami itu sampai ekspor, itu juga saya berharap karena apa, kita juga punya ternak binaan untuk tetangga-tetangga kami yang di wilayah Padi juga itu juga bisa ikut menikmati untuk keuntungan kita nggak cari yang besar, sedikit yang penting berkah. Nah seperti itu juga, semoga dalam produk Madukana ini untuk bisa dinikmati rekan-rekan yang mungkin saat ini belum punya pekerjaan, marilah bergabung dalam Madukana. Insya Allah lah nanti tahu sendiri manfaatnya gitu Mas. Closing statement dari Mas Manajer untuk pemirsa dalam arti yang terkhusus adalah teman-teman yang tergabung dalam kegiatan ini, belum bergabung termasuk yang umum ya, yang melihat tayangan ini supaya bisa bergabung sehingga Madukana lebih dahsyat. Terima kasih Mas sebagai closing statement saya selaku manajer marketing Madukana, yaitu ayo kawan-kawan, siapapun, dimanapun, usia berapapun, tidak menjadi satu halangan untuk bergabung berbisnis dengan Madukana. Karena apa? Madukana ini adalah madu untuk segala lapisan, untuk segala umur. Siapapun boleh bisa meminum Madukana. Siapapun boleh bisa ikut bisnis dengan Madukana. Mau pensiunan, mau mahasiswa, mau ibu rumah tangga, semuanya bisa bergabung ikut bisnis Madukana. Kalau sudah bergabung dengan Madukana, berarti menjadi lebih besar Madukana ini. Yang penting intinya minum madu, ya Madukana. Terima kasih Mas Nur Kamim sebagai owner Madukana dan Mas Harto sehingga seorang manajer yang handal. Semoga apa yang disampaikan beliau berdua bisa memberikan manfaat yang positif bagi kita dan saya Bang Ogi yang bertugas petang atau malam hari ini dalam acara Talkshow Kesehatan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat. Pagak TV, pancen api gak adek komen. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.